Berapa budget untuk bangun Mio Sporty 150 cc ya? Oke guys, balik lagi di channelnya DKZ Project ya. Gila cuy, ini lagi panas-panasnya ya. Kayak ngelihat doi waktu lagi jalan sama pacar barunya. Alah siang, kagak bisa ya kalau mulai video tuh pelan aja kayak gitu bang. Buset, dah ada aja tiap kali ya. Gila, ini lagi panas-panasnya coy ya. Tapi kita tetap vlog karena gue banyak banget dapat pertanyaan di komen, di DM juga, di IG ya, terus di TikTok juga. Berapa budget untuk bangun Mio Sporty 150 cc ya kan? Dan disclaimer aja sebelum gue sharing ini, tolong kalian belajar dari pengalaman gue ya. Jangan sampai kayak gue. Buset, bocil-bocil, panas-panas. Pokoknya kalian jangan kayak gua, karena gua itu meledak banget budget cuy. Oke. Nah, emang berapa sih budgetnya bang? Ya kan? Sebelum gua kasih tahu budgetnya, ada satu hal penting yang mau gua kasih tahu ke kalian supaya kalian tuh bisa ngejaga budget kalian ya. Berapapun budgetnya guys, mau dari low, medium atau high. Oke. Semua budgetnya ini, semua range budgetnya itu perlu banget step ini, karena menurut gue ini yang gue nggak lakuin dan ini penyebabnya kenapa gue bisa jebol banyak, yaitu adalah perencanaan guys ya, planning ya. Ini gue sumpah gue jebol banyak ini waktu bangun mesinnya ini, karena bayangin aja kalau misalnya kita nggak planning ya, kita nggak tulis nih, oh kita mau 58 standar untuk harian, atau 58 28 24 klepnya kita gedein ya kan untuk harian, tapi kompresinya misalnya 11,5. Pokoknya harus detail perencanaan guys ya. Kalau misalnya nggak ada perencanaan itu ya, kalian nggak tulis perencanaan kalian mau bangunnya ini mesin Mio-nya gimana, gue yakin akan ada proses yang ngulang. Kalau misalnya kalian sendiri yang bongkar pasang, mungkin nggak ada biaya jasa ya, yang kalian hitung cuman barang. Misalnya kalian main di Noken misalnya, wah riset terus misalnya pakai BRT, pertama dari S terus ke T terus ke R. Iki guys, itu yang buat budget itu meledak. Dan ini yang gak gua planning dari awal, ini yang gua salah dari awal kayak gitu guys. Jadi sebisa mungkin saran gua, sebelum kalian dengar perkara budgeting ini, kalian planning dulu mau gimana nih motor. Pokoknya kalian catat aja dulu sedetail mungkin yang kalian bisa. Misal aku mau di spek 58, stroke standar, kompresi 11, terus dipakai buat harian. Jadi nokennya cari aja yang BRT seri T. Kemudian aku mau klepnya, gue mau klepnya standar apa ganti ya? Oh ganti aja gitu. Nah itu didetailin dulu semuanya gitu, baru nanti kita masuk ke budgeting. Nah di tahap pertama budgeting itu ada yang low budget ya kan. Low budget ini effortnya tinggi guys ya, efisiensinya juga kurang. Kenapa gue bilang kurang? Kalian bisa ngebangun Mio Sporty 58 dengan modal 2 juta ya, 2 juta itu udah jadi 58. Tapi masalahnya di sini adalah durability dipertanyakan. Oke, karena kita nge-overboss ulang ya kan. Kita nge-overboss, kita beli liner baru, kita pakai blok lama, kita liner ulang, kita overboss, pakai liner baru kan, itu harganya cuma 100.000. Terus kalian beli noken, kalian beli piston Mio XB deh, apa biar kalian nggak perlu bubut-bubut lagi ke tukang bubut nyesuaiin kompresi gitu. Ini low budget dan nggak bisa kalian otak-atik terlalu banyak ya, karena ya basically pistonnya udah jadi, terus linernya ya tinggal kalian overboss gitu. Dengan total jasa-jasa dan lain segala macam, tanpa kita ganti CDI ya, kita cuma naik bor, piston, terus kita ganti nokennya pakai noken mungkin T1 ya, kalau klepnya standar ya udah jadi 58 standar.
Kemudian kompresi pasti naik di daerah 10 sampai 10,5 itu kalau piston Mio XB. Pakai packing ini ya, pakai packing kertas, bukan pakai packing 0,5. Terus mungkin kalian squeeze head, atau nggak perlu di squeeze head juga nggak apa-apa kalau kompresinya nggak terlalu tinggi. Nah dengan kayak gitu apa yang terjadi ya, dengan kalian 2 juta aja udah cukup gitu. Ini udah sama kirian 2 juta itu. Kalau nggak ada kirian 1,1 juta juga udah cukup. 1,2 mungkin 1,5 udah cukup. Kalau kalian bongkar sendiri, kalian bisa bongkar sendiri, malah lebih irit guys gitu. Tapi kalau kita bongkar sendiri, kita overboss kayak gitu segala macam, sekali lagi QC-nya harus bagus guys. Kitanya harus tahu ya kan, oh ini liner udah bagus nih quarterannya, jadi piston itu lurus geraknya, nggak ngandet-ngandet, nggak istilahnya nggak belentong-belentong ya guys. Overbossnya si boring dalamnya itu dia tuh kolterannya bagus, tukang bubutnya bagus gitu. Itu harus dipastiin guys. Jadi makanya gue bilang effortnya tinggi, karena yang gitu-gitu harus dipastiin lagi, harus dipastiin ulang. Dan siapa yang bisa mastiin? Ya kalau nggak mekanik kalian, ya kalian sendiri gitu. Istilahnya dicek ulang deh, di QC lah. Tadi QC udah kayak pabrikan abae, di QC minusnya ya cuman seperti yang gue bilang, effortnya tinggi, durability belum tentu, efisiensinya jadinya ya tidak terlalu tinggi gitu guys, kayak gitu walaupun budgetnya rendah. Nextnya kita masuk ke budget yang mid ya guys ya. Ini kaum mendang-mending ini. Di budget mid ini ya kan, ini pinter-pinter kita aja sih ya, pinter-pinter kita nyari bahan yang oke. Di sini gua nggak nyaranin lagi untuk nge-liner ulang, karena kita harus nyari tukang bubut apa segala macam ya, itu susah guys. Jadi untuk efisiensi dan istilahnya durability yang oke, di sini gue pilihin menurut gue sendiri berdasarkan pengalaman pribadi yang oke itu kalau nggak block set Seher TDR atau Moto1 atau mungkin BRT blok sama Sehernya aja kayak gitu guys. Dan ini price range-nya ada di 500 ribuan. Oke. Dengan kalian beli itu ya kan, kalian masih punya blok standar kalian. In case ada apa-apa nih motor, kalian bisa ganti lagi ke blok standarnya dulu gitu. Kalau yang lain-lain sih gue belum pernah nyoba dan gue belum pernah tahu, makanya gue nggak berani rekomendasiin. Misalnya kayak Kitako itu juga ada, atau dari orang-orang lain tuh biasanya toko-toko online itu banyak yang mereka dari bahan second, mereka overboss jadi lebih murah tuh, misalnya 300 ribuan gitu udah set sama Seher. Nah itu gue belum pernah coba, jadi gue nggak berani rekomendasiin ya guys. Di budget medium ini kalian beli barang baru, bukan memodifikasi yang udah ada gitu guys. Dan ini budgetnya juga cukup masih masuk akal, karena ada di 2 jutaan jadinya, dan itu udah lengkap sama CDI dan kirian. Kalau misalnya kalian mau ganti head, ganti klep ya, perkiraan kalian tuh harus nyediain 1 juta lagi guys. Kalian beli head baru, kemudian kalian sesuaiin potongan klepnya kan, klepnya, panjang klepnya, terus per klep dan lain-lain gitu. Nambah 1 juta jadi sekitar 3,5 juta lah estimasi budget. Itu udah jadi Mio 150cc tune up. Yang perlu diperhatikan dari budget medium ini adalah jeng, karena kita mix and match ya kan. Mix and match ini maksudnya kita campur-campur ya, kayak es campur. Buset, es campur enak banget ya ini ya, panas-panas begini ya. Apa kita ngeploknya sambil makan es campur kali ya? Set dah bang. Aduh kacau, ini panas banget. Ini malah pakai helm full face lagi, buset nih. Ngadi-ngadi aja loh, buset. Dengan budget medium tadi yang perlu dipastikan adalah, karena kita nyampur-nyampur kan. Misalnya kita beli Moto1, oh itu yang paling murah block set Seher ya, yang terpercaya. Kemudian nokennya kita pakai BRT ya kan, yang misalnya T2. Headnya kita garap sendiri, kita bubut, kita rubah sudut.
ya kan, klepnya juga. Nah yang perlu dipastikan ini, kenapa ini juga berhubungan sama efisiensi sama effortnya medium, karena kita harus mastiin bahwa semuanya itu benar. Kita masih harus tetap ngeburet lagi, walaupun ini dari Moto1 dan headnya ini udah oke, udah di squeeze segala macem kan, kita perlu tetap ngeburet lagi untuk mastiin kompresinya sesuai dengan permintaan mesin, untuk nyesuaiin kompresinya sesuai dengan spek noken sesuai dengan spek kompresi, kayak gitu guys. Jadi tetap ada effortnya di sini, kayak gitu ya. Tapi ini semua dengan 3 juta ini, itu 3,5 juta ya kurang lebih ya, itu udah bisa dapat Mio 150 cc tune up atau free, terserah kalian bilangnya apa. Tapi yang jelas udah dapat Mio 58 klep 2824 gitu guys, kayak Mira sekarang ini, yang dimana harusnya dia cuman keluar 3,5 juta kurang lebih, kayak gitu. Tapi enggak, pada kenyataannya enggak, dia udah keluar 5 juta lebih ini untuk mesinnya aja, untuk riset apa segala macam, kayak gitu guys. Jadi itu yang makanya gue bilang di planning dulu maunya kemana gitu, supaya nggak meledak budgetnya. Dan kalian jangan kayak gue deh, gila meledak budget guys. Itu budget sumpah guys, ini gue kagak bohong ya, itu budget bisa dipakai pacaran kali. Bang, nyari pacar. Nah kemudian nextnya kita masuk ke yang terakhir, budget high. Budget high ini gue bisa bilang dia adalah 150 cc yang stroke-nya standar, tapi dia paling optimal dan paling maksimal guys. Oke. Dan paling mudah, effortless, sangat-sangat effortless ya. Ini udah termasuk CDI, udah termasuk noken yang oke, udah termasuk kompresi yang pas sesuai dengan kemauan noken dan lain-lain lah. Pokoknya ini 150 cc hampir rata kanan, karena stroke-nya masih standar, hampir rata kanan. Oke guys. Nah budget high ini itu benar-benar effortless, karena kalian nggak perlu ngeburet lagi. Pokoknya kalian nggak perlu aneh-aneh lagi deh, bener-bener tinggal pasang kalau menurut gua. Mungkin kalian keluar buat bubut puli, buat apalah segala macam, itu juga masih ada, tapi literally kalian tinggal pasang, plug and play guys. Buset, plug and play. Berapa budgetnya bang? Gue bisa bilang budgetnya sekitar 6 jutaan. Barangnya bagus, presisi dan durability-nya oke. Minimum effort, efisiensinya tinggi, ya kan? Dari mana angka 6 juta ini? Langsung beli paket touring BRT yang 12 guys, full set sama head dan klepnya dan nokennya dan RRA-nya sama. Kalau bisa beli full set sama saham-sahamnya BRT juga beli dah guys, suka-suka lu mah kalau ada duitnya. Jadi yang gue bilang, gue mungkin udah keluar sekitar 8-10 juta untuk mesin Emira. Dengan kalian ngeluarin budget 6 juta aja, kalian udah bisa buat Mio 150 cc full spec BRT. Tambah dikit lagi, kalian mungkin tambah 300 atau 500-an ya, beli karbu 28 dah. Kalau kalian bisa dapat second dan kondisi masih bagus, jauh lebih bagus. Dan ini kita ngomongin kualitas BRT ya guys, yang notabene iya ada orang yang bakalan cerita, yang bakalan bilang oh jebol ini apa segala macam, tapi mereka QC bagus, mereka produk terjamin, itu istilahnya. Dan kita bisa request. Maka dari itu gue bilang kan, misal kalian mau 58, kemudian nokennya langsung aja, nggak ada caci cuceco, pakai R langsung, seri R1, tulis aja nanti di toko oren itu 58 noken R1, klepnya tolong disesuaiin. Nanti kan terpasang semua luar dalam BRT semua. Udah datang semua udah kepasang. Mungkin kalian minta didial lagi, kalau perlu didial di head. Bener-bener kalian datang barangnya itu tinggal pasang dengan mungkin 6,5 juta mungkin sama karbu. Udah. Dan kalian cuma turun mesin 1 kali. Insya Allah cuma 1 kali sih guys,
kagak ada yang tahu sih kalau turun mesin mah. Kita mau doa yang terbaik aja ya kan, sama berbuat ngasih banyak pahala, buat banyak pahala biar kagak jebol. Intinya ya udah gitu, less effort banget kan gitu. Tapi tetap karena ini budgetnya tinggi guys, makanya bisa less effort ya kan. Yang katanya orang ya kan, ada duit mah gampang semua. Nah ya kan. Harapannya dengan gue share ini, semoga kalian tuh ada pertimbangan. Oh, apa ya yang gue mau otak-atik sendiri gitu. Nanti segala macam perhitungannya gue udah buatin Excel, supaya Excel atau spreadsheet, supaya kalian bisa download, terus kalian bisa ngelihat sendiri estimasi biayanya itu seperti apa ya guys. Dan di situ udah ada link toko Orange untuk jadi referensi kalian ya, kayak gitu. Dan yang penting lagi guys, sorry gue kelupaan, yang penting lagi adalah sabar guys ya. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil guys. Bujuk panas begini, so bijak ya kan. Iya saya lu tong ya. Intinya itu sih guys, sabar. Karena dengan kita bisa sabar, kita bisa benar-benar nge-planning dengan baik, budgeting dengan baik guys. Jadi langkah-langkahnya kita itu tuh nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa gitu loh. Dan akhirnya jadinya ya juga bagus gitu, jadinya juga aman, jadinya juga tahan lama gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya kalian jangan lupa komen, di share juga, terus di like, dan jangan lupa yang terpenting guys, untuk mengademkan hari-hari yang panas ini ya kan, yaitu ngelihat notifikasi subscribe dari kalian semua. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa lihat Excel di bawah di deskripsi biar kalian juga bisa memperkirakan budgetnya seperti apa untuk bangun Mio Sporty 58 ini guys. Oke, gue DKZ Dika di sini dari DKZ Project. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian dapat manfaat dari video ini. Oke, see you on the next video. Ciao.